nih banyak diet populer ya dok, seperti keto, vegan, atau intermittent fasting nih dok. Boleh nih dok kasih pendapatnya dari sudut pandang gizi seimbang. Oke, kalau misalnya kita bilang semua jenis diet pasti kita bisa modifikasi menjadi mencukupi kebutuhan kita sesuai dengan diet gizi seimbang. Tapi ada kekurangannya nih di antara diet-diet ini. Misalnya nih diet vegan, itu berarti kita hanya mengonsumsi banyaknya dari nabati ya, atau sayur-sayuran, dari hewaninya kurang. Tapi yang beresiko kurang adalah proteinnya yang lebih rendah pada diet vegan, kemudian vitamin B12 yang juga hampir tidak ada bahkan di diet vegan, yang hanya terdapat di produk hewani. Nah, jadi kita bisa melengkapi itu kalau kita memang sudah memutuskan ya untuk mengikuti suatu tren diet atau mengikuti kepercayaan diet tersebut, maka kita bisa mendalami apa sih yang tidak bisa kita penuhi dari itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi vegan itu mungkin protein yang esensial dan juga amino esensial dan juga B12 tuh kurang, kita bisa suplemen atau ditambahkan dengan bahan makanan yang lain ya gitu. Suplemen salah satunya gitu, vitamin ya. Kemudian diet keto itu sebenarnya secara penelitian memang sangat bagus untuk pasien-pasien epilepsi sebenarnya ya, epilepsi yang resisten terhadap obat-obatan gitu. Ternyata wah efeknya bagus nih ya gitu. Jadi sebenarnya behind evidence base-nya itu tetap ada diet keto itu. Ternyata orang epilepsi yang diberikan diet keto ada side effect-nya, yaitu menurunkan berat badan. Nah, diambillah itu, di-upgrade lah itu jadi suatu diet untuk menurunkan berat badan. Tapi balik lagi cocok atau enggak itu tergantung individunya ya. Ada butuh pemeriksaan untuk memenuhi ya, menyesuaikan dengan dia itu masuk kriteria diet keto atau enggak ya. Kemudian butuh pola makan yang diet ketonya tuh bener loh, jangan diet keto yang salah, karena banyak juga diet keto asal makan nih, semua lemak dimakan, padahal harusnya lemak yang baik yang dimakan, karena balik lagi lemak itu juga ada banyak jenisnya. Begitu diet apa lagi ya? Intermittent fasting ya? Nah, intermittent fasting juga hanya sebatas membatasi jam makan kalau kita bilang, tapi jenis dan komposisi makanannya otomatis kita harus atur ya sampai menjadi gizi seimbang. Jadi semuanya bisa diatur sih. Nah, sekarang dari dokter sendiri boleh dong kasih kita tips-tips gimana sih cara supaya makanannya itu lebih sehat tapi nggak mahal. Oke. Karena anak kedokteran harus bisa ngirit ya. Betul. Iya, betul sekali. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang makanan apa yang nggak mahal ya, sebenarnya makanan sehat itu memang nggak harus mahal. Kalau kita bilang semua makanan yang masih dalam bentuk aslinya itu relatif sehat lah. Contohnya ayam dibandingkan nugget yang produk pabrik ya, kalau kita bilang ya bagusan ayamnya, toh ayam nggak lebih mahal dibandingkan nuggetnya loh gitu ya. Itu kan kita compare-nya sama-sama ya, daging ayam. Kemudian daging sapi, misalnya daging sapi dan juga daging sapi potongan ya, dibandingkan dengan misalnya sosis yang produk olahan, otomatis itu juga harganya kayaknya nggak beda jauh deh. Jadi kita bisa pilih yang lebih alami gitu, nggak perlu diproses di pabrikan, itu akan lebih bagus. Dan saya rasa itu nggak akan mahal loh gitu ya. Atau misalnya produk yang murah ya, apa sih, telur itu bahkan disubsidi dari pemerintah ya, jadi nggak mungkin dia bisa mencapai harga yang sangat mahal. Kemudian tahu dan tempe ini merupakan protein nabati yang kaya akan asam amino dan juga vitamin mineral yang bahkan murah di Indonesia gitu. Udah gitu yang sehat lagi apa sih? Sayur ya, sayur dan buah itu juga kita nggak perlu makan yang kayak banyak gitu, dalam jumlah yang banyak enggak ya, tapi setiap kali makan ada semangkuk kecil sayur ya atau buah-buahan, itu juga sudah cukup. Jadi kalau menurut saya asal semuanya lebih ke bahan jadi ya, bahan yang nyata ya, kita bilangnya masih produk nyata yang belum diolah, itu nggak akan terlalu mahal. Jadi bukan berarti kayak makanan sehat pasti mahal, enggak ya. Nah teman-teman, berarti kita udah nggak ada alasan lagi buat menghindari untuk makan sehat ya, karena mahal betul. ya, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Oke, terakhir nih dokter boleh dong kasih pesan ke masyarakat agar lebih peduli terhadap gizi sehari-hari. Oke. Masalah gizi ini sekarang makin berkembang, terutama di Indonesia, baik kelebihan gizi maupun kekurangan gizi. Dua-duanya ternyata nggak baik untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan jangka panjang, lebih baik kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang. Semua makanan relatif boleh dimakan, aman untuk kita makan asal tidak berlebihan, kecuali sudah ada penyakit tertentu, maka itu mungkin ada beberapa jenis makanan atau produk makanan yang kalian tidak boleh makan, seperti itu mungkin. Oke, dicatat ya teman-teman.
Nah, mungkin sekian saja dok pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu fungsi gizi untuk tubuh kita, dan semoga video ini bisa membuat teman-teman sekalian lebih sehat lagi ya. Aku Merlin, Aku Moses. tunggu kami di konten selanjutnya. Dadah.